guys, selamat datang di Kanza TV. Hari ini kita akan berwisata sekalian mengenal sejarah Benteng Marlborough di Bengkulu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and tonton video kami ya guys. Cheers! Bengkulu salah satu provinsi Bengkulu yang ada di Pulau Sumatera. Bengkulu juga merupakan kota sejarah karena kota ini menjadi tempat pengasingan Bung Karno pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1939 sampai 1942. Nah, salah satu wisata sejarah yang ada di Bengkulu yang paling terkenal juga adalah Benteng Marlborough atau Fort Marlborough. Benteng Marlborough yang merupakan benteng peninggalan Inggris yang didirikan oleh East India Company tahun 1713 sampai dengan 1719 di bawah pimpinan Joseph Calvert. Benteng Marlborough terletak di Jalan Benteng, Kebun Keling, Teluk Segara, Kota Bengkulu. Benteng ini menjadi saksi bisu bahwa Bengkulu pernah dikuasai Inggris pada masa penjajahan Indonesia, guys. Nah, pendiri Benteng Marlborough tidak lepas dari keberadaan dari Benteng York yang sudah digunakan sebelumnya. Benteng York didirikan di atas bukit di pinggiran muara Sungai Serut yang dikelilingi rawa-rawa. Namun karena tempatnya kurang strategis dan banyaknya wabah penyakit menular seperti disentri malaria, DBD, tifus, dan lainnya, maka bangsa Inggris melakukan pendekatan dengan Raja-Raja Bengkulu untuk mendapatkan lokasi baru yang lebih strategis dan lebih besar di antara pinggiran pantai Tapak Padri. Pembangunan Benteng Marlborough dilakukan secara bertahap, yaitu selama 5 tahun oleh arsitek dan pekerja dari India. Nama benteng ini diambil dari salah satu pahlawan Inggris, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough. Walaupun benteng ini sudah ratusan tahun, namun benteng ini masih berdiri gagah dan apik karena dindingnya terbuat dari beton asli yang tebal tanpa kerangka besi dan lantainya pun terbuat dari batu alam. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris yang berada di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan konstruksi bangunan Benteng Marlborough ini sangat kental dengan corak arsitektur Inggris abad ke-20 yang megah. Secara keseluruhan, kompleks bangunan ini menyerupai penampang tubuh kura-kura jika dilihat keseluruhan bangunan dari atas. Selama pendirian Benteng Marlborough, tercatat nama-nama penguasa Inggris di Bengkulu, yaitu Joseph Calvert 1712 sampai dengan 1716, Theophilus Schilling 1716 sampai dengan 1717, Richard Palmer 1717 sampai dengan 1718, dan Thomas Cook 1718. Nah, ketika benteng hampir selesai, rakyat Bengkulu yang dipimpin oleh Pangeran Jenggalu menyerang benteng Inggris sehingga orang Inggris lari ke India. Selain sebagai tempat sejarah dan cagar budaya, benteng ini juga sebagai tempat destinasi wisata populer di Bengkulu. Jika berkunjung ke sini, sudah pasti akan membawamu sampai pada suasana yang sangat historis karena dari segi bangunan, penjara bawah tanah, meriam, dan juga arsip-arsip sejarah pada masa itu masih ada.
Terus ada setelah Anda memasuki gerbang pintu masuk pertama dari bagian depan, Anda akan menjumpai makam di sisi kanan. Makam ini berjumlah 3 buah guys. Nah, makam pertama adalah jasad Presiden atau Gubernur Thomas Park yang mati dibunuh oleh rakyat Bengkulu pada tanggal 23 Desember 1807. Sebelahnya lagi makam pegawainya Charles Murray yang berusaha menyelamatkan Thomas Park, namun terluka dan meninggal. Sedangkan makam yang satunya lagi adalah Kapten Robert Hamilton. Sebelum memasuki benteng, kita harus melewati jembatan yang menghubungkan dari gerbang pertama ke gerbang dalam gedung induk. Nah, di bawah jembatan ini terdapat parit yang mengelilingi bangunan benteng. Ini menjadi tempat yang bagus untuk berfoto karena gerbang masuk ini terlihat keren dengan dinding yang kokoh dan bertulisan di atasnya Fort Marlborough. Keindahan taman di dalam benteng dengan rumput yang tertata rapi dan beberapa bunga serta terdapat meriam yang berbaris seolah-olah siap tempur, ini juga menjadi tempat foto favorit para pengunjung. Bahkan ada yang membuat video juga di taman ini. Kita lah ya guys. Oke, benteng ini juga didirikan di atas bukit bak buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini berdiri di atas tanah seluas 44.100 meter persegi, menghadap ke arah selatan, sedangkan di belakang benteng ini adalah pantai Tapak Padri. Benteng Marlborough berada di tengah kota, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali pada tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793 serangan kembali diadakan. Pada insiden ini seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, tewas dan kemudian pada tahun 1807 Presiden Thomas Park juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Di benteng inilah dulu Bung Karno pernah ditahan semasa diasingkan di Bengkulu. Dan benteng Marlborough ini juga sebagai tempat tahanan, sehingga banyak jeruji penjara di benteng ini. Jadi, kalau kalian ingin mengabadikan
benteng ini dulunya juga sebagai gedung para tentara militer, sehingga terdapat banyak ruangan untuk militer dan para tahanan. Ruang pameran ini ada dua. Yang pertama adalah ruang Diaroma Soekarno dan Presiden Celsius E. Mayer yang menggambarkan tentang permintaannya kepada Soekarno untuk membangun tugu peringatan akibat serangan Jerman ke Belanda pada Mei 1940. Dan juga berbagai catatan sejarah yang dibingkai menempel di dinding ruangan untuk informasi pengunjung. Nah, ruangan pameran yang kedua ini berisikan koleksi lukisan, foto, miniatur benteng Marlborough, hingga patung peninggalan kolonial yang sengaja didatangkan ke benteng. Ruang ini baru dibuka beberapa bulan. Bastion-bastion yang terdapat di keempat sudut benteng Marlborough ini dulunya sebagai tempat untuk melakukan penyerangan terhadap musuh. Nah, di salah satu bastion yang ada di sebelah barat ini kita bisa melihat pemandangan pantai yang sangat indah. Revalin adalah bangunan di atas parit yang memiliki 3 sudut bangunan akan terhubung dengan sebuah benteng melalui jembatan. Di dalam ruang ini terdapat rak buku yang berisikan buku-buku sejarah benteng Marlborough dan sejarah perlawanan warga pribumi Bengkulu terhadap penjajah asing yang pernah menguasai kota Bengkulu. Wow, itu batas sama itu. Ya, seolah-olah di penjara, maka tempat inilah yang paling cocok. Konon, di ruangan itu juga Bung Karno pernah mendekam ketika diasingkan di Bengkulu. Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat ruang tahanan bawah tanah, juga gudang harta. Sedangkan memasuki ke pintu utama di sebelah kanan terdapat barak militer berisikan beberapa meriam dan peluru yang tersisa. Terus, ke depan terdapat perkantoran yang digunakan untuk perwira. Terdapat pula beberapa gudang mesiu dan beberapa meriam tersisa. Mana, Bun?
kompas yang dipahat pada tembok penjara, dan beberapa catatan tertinggal di dekat lukisan kompas itu. Catatan tersebut menceritakan betapa perihnya perasaan hati para tahanan selama dipenjarakan oleh Inggris, guys. Hingga saat ini tidak ada yang bisa menjelaskan siapakah yang membuat lukisan kompas tersebut. Memasuki pada badan benteng, kita akan menemukan lapangan berbentuk segi empat seluas setengah lapangan sepak bola. Ada 2 terowongan di pojok depan dan sebelah kiri benteng. Berdasarkan arsip Sumatera Story Record, Benteng Marlborough tidak hanya sebatas bangunan benteng pertahanan, kantor kongsi dagang, ataupun pemukiman, tetapi berkembangnya menjadi sebuah kota, Town of Marlborough, sebagaimana ditulis dalam surat terakhir Collet 1716. Bahkan dari sebuah sumber, titik nol dan cikal bakal kota Bengkulu berasal dari Benteng Marlborough. Ada yang berasumsi terowongan tersebut tembus hingga pantai Panjang Bengkulu sebagai jalan keluar militer Inggris bila terkepung. Namun ada pula yang beranggapan terowongan itu buntu. Selanjutnya, ada beberapa ruangan di dalam benteng. Ruangan besar yang berlapis batu bata tebal, disinilah tempat tinggal para perwira tinggi Inggris dan keluarga. Terdapat pula gudang penyimpanan mesiu seperti senampan, meriam, dan pelurunya. Nah, pada tanggal 17 Maret 1824, Belanda menyerahkan Malakah dan Semenanjung Melayu kepada Inggris, sedangkan Inggris menyerahkan kekuasaannya di Bengkulu dan seluruh kepemilikannya pada Pulau Sumatera kepada Belanda. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1824 di London, dikenal dengan Traktat London. Pada perjanjian itu, Belanda diwakili oleh Hendrik Pagel dan Anton Reinhard Foch, sedangkan Inggris diwakili oleh George Canning dan Charles Watkins William White untuk mempermudah Inggris dan Belanda mengontrol wilayah jajahannya masing-masing. Setelah Belanda pergi tahun 1950, Benteng Marlborough menjadi markas TNI Angkatan Darat hingga tahun 1977. Benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya. Dilihat dari udara, maka benteng ini akan terlihat seperti kura-kura. Konon, Benteng Marlborough merupakan bandar utama pelabuhan laut. Dari benteng inilah Inggris dengan leluasa mengontrol keluar masuknya kapal menuju Bengkulu. Benteng ini diakui ahli sejarah merupakan benteng peninggalan Inggris terbesar di Asia Tenggara. Tujuan dibuatnya benteng ini adalah sebagai basis pertahanan militer Inggris. Seiring dengan kuatnya cengkraman Inggris di Bengkulu, maka fungsi benteng berubah menjadi kepentingan perdagangan. Benteng dijadikan tempat koordinasi bagi kelancaran suplai bagi perusahaan dagang Inggris
East Indian Company dan pusat pengawasan jalur pelayaran dagang yang melewati Selat Sunda. Di gerbang pintu masuk sebelah kanan dan kiri terdapat 2 koridor yang sekarang telah berubah fungsi menjadi meja penyambut pengunjung atau penyambut tamu. Dahulu, koridor tersebut sebagai tahanan para pejuang rakyat Indonesia. Konon, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah mendekam di ruangan itu.